Musdalifah inilah kita mencari penyebab, ditemukan ingin kita lempari. Maka sifat jelek dari dalam diri saya mesti keluar, nggak boleh datang lagi. Yang dari orang lain mesti dihilangkan, kita doakan mereka. Yang di sekitaran mesti hilang, kita doakan mereka. Karena itulah, karena faktor terbesarnya Aqabah dulu, dari Musdalifah kita akan menuju kepada Aqabah dulu. Berangkat bawa batu, berapa jumlahnya? Usahakan lebih dulu ya. Usahakan bawa 10 atau 14 batu ya. Jadi Bapak Ibu punya catatan. Catatan pertama, itu catatan yang kurang baik, kesalahan-kesalahan dosa itu catat ya, untuk ke Arafah. Yang kedua, ada botol aqua kecil, mungkin simpan untuk cari batu ya. Begitu dapat batu, masukkan 10. Di jalan mungkin senggolan orang tumpah sebagian ya. Atau ada yang kekurangan, kita bisa berikan. Tidak sedikit yang lupa, tidak sedikit yang lupa ya. Karena itu kita bawa mungkin 10 atau 14. Yang kita lempar apa dulu pertama kali? Dan kita akan berhenti di sini kajiannya. Perhatikan, berangkat dari Musdalifah, ini sifat iri hati saya, ini Aqabah. Marah saya, cerewet saya, macam-macam Aqabah. Maka datanglah kita ke sana untuk melempar sifat-sifat kurang baik yang ada pada diri kita, supaya filter diri kita kuat, orang tidak bisa masuk, setan pun bisa putus asa dengan kita. Maka datanglah kita ke sana untuk melempar dengan 7 lemparan. Catatan sudah ada. Ingat, yang dilempar Aqabah itu cuma simbol ya. Dinding itu yang kita lempar cuma simbol. Sejatinya itu penyebab ketidakbaikan dalam diri kita yang mesti dikeluarkan. Maka saat Anda akan melempar, sunnahnya bukan dilempar begitu saja, lontar 1, lontar 2, sampai 7 selesai, tidak begitu. Sunnahnya, coba Anda lihat dulu catatan diri kita, marah. Saya harus keluarkan sifat marah dari saya, diri saya nggak boleh datang lagi. Maka ketika Anda akan lempar, bayangkan ini penyakit marah saya yang mau saya lempar. Bayangkan orang tua yang sering kali menangis, sahabat kita, kerabat kita yang kecewa dengan sifat kita. Begitu Anda lontar, apa yang diucapkan? Saya ulang, apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Lontar, begitu dilontar itu sifat buruk kita. Lempar, Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Bayangkan dampak dari keburukan itu. Kalau orang benar lontarannya, begitu dilempar hatinya plong, enak gitu. Kadang-kadang air mata keluar, baru satu. Kedua lontar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, lontar, ini hati kita hilang pelan-pelan. Begitu selesai semuanya, sudah tidak datang lagi, Anda menghadap ke kiblat. Ini sunnahnya. Ya, bukan selesai begitu saja, menghadap ke kiblat baru berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Nah, hilanglah sifat-sifat jelek dalam diri kita ini. Tidak datang lagi. Kalau jelek lawannya apa? Baik. Kalau yang jelek sudah tidak ada, otomatis yang muncul yang mana? Yang baik. Dalam bahasa Arab, baik disebut dengan birrun. Jadi hati lawannya perhatian, penyayang. Marah lawannya sabar. Begitu marah tidak ada, sabar muncul. Sabar disebut dengan birrun. Jelas? Kalau sifat baik ini melekat dalam diri kita, maka berubah namanya menjadi mabrurun. Ini ada sabar, masih di luar. Saya ambil sabarnya, dilekatkan pada diri saya. Ya. Begitu melekat sifat sabar ini namanya mabrurun. Mabrur, dimiliki oleh kita, terbawa oleh kita. Karena itu, orang-orang yang bisa menghilangkan sifat jeleknya, muncul sifat baiknya, fungsi hajinya akan bisa maksimal dalam dirinya. Maka disebut oleh Nabi, al-hajjul mabruru. Haji yang berhasil itu adalah bukan yang diterima, bukan. Kalau diterima, makbul namanya. Hajjul mabruru, haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Haji yang bisa merubah perilaku dari yang kurang baik, hilangkan sifat baiknya, sehingga ketika pulang dari haji, yang muncul cuma sifat baik-baiknya saja. Jelas sampai sini?